Malam di Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Angin gurun menyusup melalui celah-celah balkon marmer putih di lantai atas Istana Al-Haddad. Hussein Al-Haddad, pangeran termuda keluarga kerajaan, berdiri sendirian di sana, tangannya bertumpu pada pagar besi tempa yang dingin. Di bawahnya, lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar di atas pasir hitam. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi hamparan gurun yang tak bertepi. Ia menutup mata. Bukan pemandangan megah di depannya yang dilihat, melainkan ingatan yang sudah 20 tahun lebih tersimpan rapat di sudut hatinya. Suara lembut seorang perempuan muda menyanyi pelan dalam bahasa yang asing baginya saat itu. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Hussein kecil menangis karena mimpi buruk. Tubuh mungilnya digendong erat, digoyang perlahan, dan lagu itu mengalir seperti air sungai yang menenangkan. Wangi sabun colek murah bercampur aroma susu bayi masih tercium di ingatannya. Kakak Jamilah di sini, Hussein. Jangan takut, kakak tidak akan pergi kemana-mana. Hussein membuka mata. Kini ia sudah berusia 28 tahun, tinggi, tegap, berwajah tegas dengan jenggot tipis yang rapi. Tapi malam ini, ia merasa seperti anak kecil lagi. Ia berbalik masuk ke kamarnya yang luas. Dinding-dindingnya dihiasi kaligrafi emas. Karpet Persia tebal menutupi lantai, dan tempat tidur king size dengan kelambu sutra menanti. Semua itu terasa hampa. Di meja kerja kayu mahoni, ia membuka laci paling bawah. Di sana tersimpan sebuah kotak kecil berwarna hijau pudar. Kotak yang dulu sering dibawa Jamilah saat mengasuhnya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda sederhana, gelang anyaman benang wol warna-warni yang sudah usang, sebuah foto polaroid kecil yang menampilkan dirinya bayi tertawa di pangkuan seorang perempuan berjilbab sederhana, dan secari kertas lipat yang sudah menguning. Hussein mengambil kertas itu, membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan Jamilah masih terbaca jelas. Untuk Hussein kecilku yang manis. Suatu hari kalau kau besar, ingatlah bahwa ada orang biasa dari negeri jauh yang sangat sayang padamu. Jamilah 17 Mei 2005. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia jarang menangis. Sebagai pangeran, ia dilatih untuk tegar sejak kecil. Tapi malam ini, bendungan itu jebol. Pagi harinya, istana sudah ramai seperti biasa. Para pelayan berlalu lalang. Aroma kopi Arab pekat bercampur wewangian oud memenuhi udara. Hussein turun ke ruang makan keluarga, mengenakan tau putih bersih dengan bist hitam keemasan. Raja Abdullah sudah duduk di ujung meja panjang, membaca laporan negara sambil minum teh. Di sampingnya, Pangeran Faisal, kakak Hussein, sedang berbicara dengan Menteri Keuangan melalui telepon. Assalamualaikum, Ayah. Sapa Hussein sambil mencium tangan sang raja. Waalaikumsalam. Duduklah, Nak. Sarapan dulu sebelum rapat pagi. Hussein duduk, tapi tangannya tak menyentuh makanan. Ia hanya memandang roti hubs dan keju labneh di depannya. Raja Abdullah memperhatikan. Ada apa denganmu pagi ini? Wajahmu muram. Hussein menarik napas dalam. Ayah, aku sering memikirkan seseorang belakangan ini. Siapa? Jamilah, pengasuhku dulu, dari Indonesia. Raja Abdullah meletakkan cangkir tehnya pelan. Alisnya berkerut. Kenapa tiba-tiba mengingatnya? Sudah bertahun-tahun berlalu. Dia hanya pekerja migran biasa. Hussein menatap ayahnya lurus. Bagi ayah mungkin biasa. Tapi bagiku, dia lebih dari itu. Dia satu-satunya yang benar-benar merawatku saat ibu sibuk dengan acara kerajaan. Saat ayah mengurus negara. Dia yang bangun tengah malam kalau aku menangis. Dia yang menyanyikan lagu-lagu aneh dalam bahasa Indonesia sampai aku tertidur. Faisal yang baru saja menutup telepon ikut campur. Hussein, kau terlalu sentimental. Kita punya ratusan pengasuh dan pembantu sepanjang hidup kita. Kau tak mungkin ingat semuanya. Aku tak ingat semuanya, jawab Hussein tenang. Aku hanya ingat dia. Karena dia berbeda. Dia tak pernah memandangku sebagai pangeran. Dia memandangku sebagai anak kecil yang butuh kasih sayang. Raja Abdullah menghela napas panjang.
Kau sudah dewasa, Husein. Kau akan segera bertunangan dengan Putri Emir Dubai seperti yang sudah direncanakan. Jangan buang waktu untuk nostalgia masa kecil. Kata-kata itu menusuk. Husein tahu perjodohan itu sudah dibahas bertahun-tahun. Tapi ia tak pernah benar-benar menerima. Ini bukan nostalgia biasa, Ayah, katanya pelan tapi tegas. Ini tentang berterima kasih pada orang yang berjasa. Aku ingin mencarinya. Aku ingin bertemu lagi, sekadar mengucapkan terima kasih secara langsung. Sang raja menggelengkan kepala. Mustahil. Dia sudah pulang ke Indonesia 20 tahun lalu. Mungkin sudah menikah, punya anak, atau bahkan sudah tiada. Kau punya tanggung jawab lebih besar di sini. Proyek minyak baru, hubungan dengan Amerika, masa depan kerajaan. Husein tersenyum tipis, tapi ada tekad di matanya. Proyek dan politik bisa ditangani orang lain sebentar. Tapi urusan hati ini, hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Suasana ruang makan menjadi hening. Para pelayan yang berdiri di sudut-sudut ruangan berpura-pura tak mendengar. Akhirnya Raja Abdullah mengangkat tangan. Lakukanlah kalau itu membuatmu tenang. Tapi jangan terlalu lama. Dan jangan sampai menjadi berita di media. Husein bangkit. Mencium tangan ayahnya lagi. Terima kasih, Ayah. Malam itu, setelah sholat Isya, Husein memanggil asisten pribadinya. Faisal, bukan kakaknya, tapi seorang pegawai setia yang sudah mengabdi sejak ia remaja. Faisal, masuklah. Faisal, pria berusia 40-an dengan jas hitam rapi, masuk dan menunduk. Ada yang bisa dibantu, Yang Mulia. Husein duduk di sofa kulit, memandang asistennya dengan serius. Aku ingin kau mencari seseorang. Namanya Jamilah. Dia dulu bekerja di istana ini sebagai pengasuhku dari tahun 2000 sampai 2005. Asalnya dari Indonesia, tepatnya Jawa Barat kalau tidak salah. Faisal mencatat di tabletnya. Apa ada informasi lain? Nama lengkap, tanggal lahir, desa asal. Husein menggeleng. Hanya itu yang aku ingat. Tapi kau punya akses ke arsip istana lama, kan? Mulai dari sana. Cari catatan kontrak tenaga kerja asing tahun itu. Baik, Tuan. Berapa lama batas waktu yang Anda berikan? Husein menatap keluar jendela, ke arah langit yang bertabur bintang. Secepat mungkin. Aku tak ingin menunda lagi. Kalau perlu, kerahkan tim investigasi swasta terbaik. Aku ingin tahu dia sekarang di mana. Apa kabarnya? Bagaimana hidupnya? Faisal mengangguk dalam. Saya paham. Ini penting bagi Anda. Husein tersenyum kecil. Lebih penting daripada yang kau bayangkan. Setelah Faisal keluar, Husein kembali ke balkon. Angin malam kembali menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata lagi, membayangkan wajah Jamilah yang dulu, muda, ramah, penuh kasih. Tunggu aku, kakak, gumamnya pelan pada angin. Aku akan pulang membawakan terima kasih yang selama ini tertunda. Di kejauhan, adzan subuh mulai berkumandang, menandai hari baru. Hari yang akan menjadi awal dari perjalanan panjang mencari sosok yang pernah menjadi ibu keduanya di masa kecil yang sunyi. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui tirai tebal di kantor pribadi Husein di sayap barat istana. Ruangan itu luas, dindingnya dilapisi kayu cendana berukir, meja besar dari marmer hitam mengilap, dan rak buku penuh dengan laporan bisnis serta kitab-kitab klasik. Husein sudah duduk di sana sejak subuh, belum tidur semalaman. Matanya merah, tapi semangatnya membara. Pintu diketuk pelan. Faisal, asisten pribadinya, masuk membawa map tebal dan secangkir kopi Arab hitam pekat. Assalamualaikum, Yang Mulia. Saya sudah dapat hasil awal dari arsip istana, katanya sambil menunduk hormat. Waalaikumsalam. Duduklah. Faisal, ceritakan semuanya, jawab Husein cepat, tanpa basa-basi. Faisal meletakkan map di atas meja. Kami menemukan catatan kontrak tenaga kerja asing tahun 2000 hingga 2005. Namanya tercantum jelas. Jamilah binti Suryadi. Lahir di sebuah desa kecil bernama Cikancana,
Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Tanggal lahir 12 Maret 1980. Dia datang ke Arab Saudi melalui agen penyalur resmi pada usia 20 tahun. Husein mendengarkan dengan mata berbinar. Lanjutkan. Dia bekerja khusus di istana ini selama 5 tahun penuh. Tugas utamanya merawat Anda sejak bayi hingga usia 5 tahun. Gaji saat itu standar untuk pengasuh asing, ditambah tunjangan kesehatan dan tempat tinggal. Tidak ada catatan pelanggaran atau keluhan. Malah, ada beberapa catatan pujian dari kepala pelayan istana waktu itu. Husein tersenyum kecil mengingat sesuatu. Aku ingat dia selalu rapi, selalu sabar, bahkan saat aku rewel karena demam. Faisal membuka halaman berikutnya. Dia pulang ke Indonesia pada Agustus 2005. Alasannya resmi, ibunya sakit parah, kanker stadium lanjut. Kontraknya tidak diperpanjang karena alasan kemanusiaan. Setelah itu, jejaknya hilang. Tidak ada kontak lagi dengan istana. Husein bersandar ke belakang, menatap langit-langit berukir emas. Jadi, setelah pulang, tidak ada yang tahu kabarnya. Belum, Tuan. Tapi saya sudah hubungi agen penyalur lama di Jakarta. Mereka bilang arsip mereka dari tahun itu sebagian besar sudah rusak karena banjir gudang pada 2010. Hanya tersisa nama dan desa asal. Husein bangkit tiba-tiba, berjalan mondar-mandir di karpet tebal. Kurang, terlalu kurang. Aku butuh lebih dari itu. Faisal ragu sejenak. Yang mulia, mungkin kita bisa kirim tim ke Indonesia. Biarkan mereka cari di desa itu. Husein berhenti berjalan, menatap Faisal tajam. Tidak, aku akan pergi sendiri. Faisal terkejut hingga hampir menjatuhkan tablet di tangannya. Sendiri? Maksud Anda, ke Indonesia? Ya, aku harus melihat sendiri. Aku harus mendengar sendiri kalau memang dia tidak bisa ditemukan. Ini bukan urusan yang bisa didelegasikan. Tapi, Tuan, Faisal mencoba membujuk. Itu berisiko. Anda pangeran kerajaan. Media bisa saja tahu. Ayah Anda pasti tidak setuju. Belum lagi keamanan. Husein mengangkat tangan, menghentikan. Ayah sudah memberi izin untuk mencari. Aku akan bilang ini perjalanan pribadi, bukan resmi. Siapkan jet pribadi malam ini juga. Kita terbang ke Jakarta besok subuh. Faisal menghela napas panjang. Tahu tak ada gunanya membantah lagi. Baiklah, saya akan atur semuanya. Pengawal minimal, rombongan kecil. Dan, saya ikut, tentu saja. Husein mengangguk. Tentu, kau satu-satunya yang aku percaya untuk urusan ini. Malam itu, istana sibuk diam-diam. Jet Gulfstream G650 milik keluarga sudah dipersiapkan di landasan pribadi. Husein mengemas sendiri tas kecilnya. Bukan koper mewah penuh pakaian desainer, tapi hanya beberapa taup sederhana, paspor, dan kotak hijau kecil berisi kenangan dari Jamilah. Sebelum berangkat, ia mampir ke kamar ayahnya. Raja Abdullah masih terjaga, membaca Al-Quran di tempat tidur. Ayah, aku berangkat besok pagi ke Indonesia, kata Husein pelan dari ambang pintu. Raja menutup musyafnya, menatap anak bungsunya lama. Kau keras kepala seperti ibumu dulu. Husein tersenyum. Mungkin itu sebabnya aku ingin mencari orang yang pernah dekat dengan ibu juga. Raja Abdullah menghela napas. Hati-hati di sana. Dunia di luar istana tidak selalu ramah. Dan kalau kau menemukannya, sapa dia dari aku. Husein terkejut. Ayah kenal dia. Aku ingat wajahnya. Dia setia. Itu jarang. Pagi berikutnya, jam 4 dini hari, jet lepas landas dari Riyadh. Di dalam kabin mewah yang sunyi, hanya ada Husein, Faisal, 2 pilot, dan 1 pengawal bersenjata lengkap tapi berpakaian sipil. Husein duduk di kursi kulit lebar menghadap jendela. Langit masih gelap, tapi garis merah samar mulai muncul di ufuk timur. Berapa lama perjalanan ke Jakarta? Tanyanya pada pilot melalui intercom. 8 jam 30 menit kalau angin mendukung. Yang mulia.
Kita akan mendarat sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Husein mengangguk. Terima kasih, Kapten. Faisal duduk di seberangnya, membuka laptop. Saya sudah hubungi duta besar kita di Jakarta. Dia akan jemput di bandara VIP dan sediakan mobil berplat diplomatik. Bagus. Aku tak mau terlalu mencolok. Faisal tersenyum tipis. Sulit untuk tidak mencolok kalau Anda setinggi itu dan berwajah seperti di majalah, Tuan. Husein tertawa kecil. Aku akan pakai kacamata hitam dan peci biasa. Semoga cukup. Sepanjang penerbangan, Husein tak banyak tidur. Ia membaca laporan Faisal tentang Indonesia, budaya, cuaca, situasi politik terkini. Tapi pikirannya melayang lagi ke masa kecil. Ia ingat bagaimana Jamilah pernah membawanya diam-diam ke dapur istana saat tengah malam, memberinya susu hangat dengan sedikit madu karena ia tak bisa tidur. Di kampungku, kalau anak tak bisa tidur, kita ceritakan dongeng tentang Roro Jonggrang atau Malin Kundang, bisik Jamilah dulu. Husein kecil bertanya dengan lidah cadel. Apa itu Malin Kundang? Anak durhaka yang dikutuk jadi batu karena tak mau akui ibunya. Husein kecil takut. Langsung memeluk Jamilah erat. Aku janji gak akan durhaka sama kakak. Dan Jamilah tertawa pelan, mencium keningnya. Kini, di ketinggian 40.000 kaki, Husein berbisik pada dirinya sendiri. Aku datang untuk menepati janji itu. Jet mendarat mulus di terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta. Panas lembab langsung menyambut begitu pintu terbuka. Sangat berbeda dari udara kering Riyadh. Duta Besar Arab Saudi di Indonesia, Tuan Khalid Al-Mansur, sudah menunggu dengan 2 mobil Mercedes hitam. Selamat datang di Indonesia, Yang Mulia Pangeran Husein. Sapanya dengan hormat dalam bahasa Arab. Terima kasih, Duta Besar. Saya harap kunjungan ini tetap rahasia. Tentu saja. Kami sudah atur semuanya. Hotel suite sudah ready di Jakarta Pusat, dan tim lokal siap membantu pencarian. Husein mengangguk. Besok pagi kita langsung ke Bandung Barat. Aku tak mau buang waktu. Di mobil menuju hotel, Husein memandang keluar jendela. Jalan tol penuh kendaraan, motor berlalu lalang, iklan-iklan berwarna-warni. Semua terasa asing, tapi juga hangat, seperti lagu-lagu yang dulu dinyanyikan Jamilah. Faisal di sampingnya berbisik. Kita mulai dari desa Cikancana. Saya sudah sewa detektif lokal yang terpercaya. Mereka akan jemput kita besok. Husein mengangguk pelan. Baik. Semoga jejak yang hilang ini akhirnya membawa aku pulang ke masa kecilku. Malam itu, di suite hotel ber-AC dingin, Husein berdiri di balkon menghadap lampu-lampu Jakarta yang tak pernah padam. Ia mengeluarkan kotak hijau kecil, memandang foto Polaroid Jamilah yang tersenyum sambil menggendongnya. Tunggu aku sedikit lagi, bisiknya pada foto itu. Aku sudah di negerimu sekarang. Pagi di pinggiran Bandung selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma nasi hangat yang mengepul dari dapur-dapur kecil. Rumah Jamilah berdiri sederhana di ujung kampung Cikancana, Gunung Halu. Dinding bata ekspos tanpa cat, atap genteng tanah liat yang sudah agak lapuk, halaman kecil dipenuhi tanaman cabai, tomat, dan bunga Kamboja. Di belakang rumah ada kandang ayam kecil dan sumur pompa yang masih digunakan setiap hari. Jamilah bangun sebelum fajar, seperti kebiasaan yang dibawanya sejak pulang dari Arab Saudi 20 tahun lalu. Ia sholat subuh di mushola kecil yang ia buat sendiri dari anyaman bambu, lalu langsung ke dapur menyiapkan sarapan. Nasi putih, telur ceplok, sambal terasi, dan teh manis panas. Hidupnya teratur, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ibu, aku mau telurnya 2 ya hari ini, teriak Aisyah dari kamar belakang sambil menguap lebar. Jamilah tersenyum sambil mengaduk sambal di cobek batu. Boleh, tapi jangan lupa makan sayurnya juga. Nanti malam ada OSIS, kan? Aisyah, gadis berusia 16 tahun dengan rambut panjang ikal dan mata cerah mirip ibunya, keluar sambil mengenakan seragam putih abu-abu. Iya, Bu. Acara perpisahan kelas 9. Aku jadi pembawa acara loh. Wah, hebat anak ibu. Puji Jamilah sambil menyodorkan piring. Makan dulu.
Nanti ibu antar ke sekolah sekalian ke TK tempat ibu ngajar. Mereka makan bersama di meja kayu kecil di teras. Angin pagi sejuk membawa aroma daun padi dari sawah tak jauh dari rumah. Aisyah, kemarin ibu dapat telepon dari Pak RT. Katanya ada orang dari kota mau bangun masjid baru di kampung kita. Mungkin nanti ada sumbangan dari donatur luar. Cerita Jamilah sambil menyendok nasi. Aisyah mengunyah cepat. Serius, Bu? Bagus dong. Masjid lama kita sudah bocor kalau hujan. Jamilah mengangguk. Ya, semoga jadi. Yang penting kita tetap bersyukur dengan apa yang ada. Setelah sarapan, Jamilah menyiram tanaman di halaman depan. Ia mengenakan daster batik lengan panjang dan jilbab segi 4 warna krem yang sudah agak pudar. Usianya kini 45 tahun, tapi wajahnya masih lembut. Hanya ada garis-garis halus di sudut mata dan senyumnya masih hangat seperti dulu. Tubuhnya tetap langsing karena kebiasaan bekerja keras setiap hari. Saat menyiram bunga Kamboja, pikirannya melayang lagi ke masa lalu. Sudah berapa kali ia melakukan ini? Menyiram tanaman sambil teringat Riyadh yang kering kerontang, di mana air saja harus dihemat. Di sana ia pernah menyiram tanaman hias kecil di kamar bayi Husen, sambil bernyanyi pelan agar anak itu tertidur. Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Ia tersenyum sendiri mengingat suara tangis bayi yang dulu sering membuatnya terbangun tengah malam. Husen kecil sangat manis. Pipinya tembem, matanya hitam pekat. Ia ingat betul bagaimana anak itu selalu mencari pelukannya saat ibu kandungnya. Putri kerajaan yang sibuk, tak ada waktu. Ya Allah, sudah lama sekali. Gumamnya pelan sambil mematikan keran air. Siang harinya, setelah mengajar di TK swasta kecil di kampung sebelah, Jamilah pulang naik angkot. Ia turun di ujung jalan tanah, berjalan kaki melewati sawah hijau yang sedang menguning. Beberapa tetangga menyapa ramah. Bu Jamilah, anak-anak TK tadi pada nangis pas Bu pulang. Katanya mau ikut ke rumah Bu. Jamilah tertawa. Besok ibu ajak main ke sini kalau ibu-ibu mereka izinkan. Sesampainya di rumah, Aisyah sudah pulang lebih dulu dan sedang membantu tetangga mengupas singkong. Ibu, tadi di sekolah heboh. Katanya ada mobil mewah lewat kampung kita. Hitam, kacanya gelap. Jarang banget ada yang gitu di sini. Cerita Aisyah excited sambil mencuci tangan. Jamilah hanya mengangguk sambil membuka pintu rumah. Mungkin orang kota nyasar atau ada urusan dengan Pak RT. Malam mulai turun. Setelah makan malam sederhana, sayur kolplay dengan ikan asin dan tempe goreng, mereka duduk di ruang tamu kecil. Hanya ada sofa bekas, meja kayu, dan televisi tabung 21 inci yang kadang gambarnya berbayang. Aisyah memeluk ibunya dari samping. Bu, cerita lagi dong tentang waktu ibu di Arab. Aku suka banget dengerinnya. Jamilah menghela napas pelan, tapi senyumnya lembut. Lagi? Sudah berapa kali ibu cerita? Tapi aku nggak bosen. Bayangin aja, ibu dulu merawat pangeran sungguhan. Istana besar, mobil-mobil mewah, gurun pasir, kayak di sinetron. Jamilah tertawa kecil. Bukan kayak sinetron. Nak, realitanya lebih berat. Kerja dari subuh sampai malam. Tak boleh keluar istana sendirian, kangen rumah terus. Tapi, ya, ada bagian indahnya juga. Aisyah memandang ibunya penuh rasa ingin tahu. Bagaimana rasanya merawat pangeran kecil itu? Namanya Husen, kan? Jamilah menatap jauh. Matanya berkaca-kaca. Rasanya, seperti punya anak sendiri. Dia lahir prematur, kecil sekali. Ibunya sibuk dengan acara kerajaan, ayahnya sibuk negara. Jadi hampir setiap hari hanya aku yang nemenin dia. Dari menyusui botol, ganti popok, sampai ajarin jalan. Dia manis banget waktu bayi. Matanya besar. Kalau nangis suaranya keras sekali. Tapi kalau sudah tidur di gendongan, tenang banget. Aku sering nyanyi lagu Indonesia buat dia. Nina Bobo, lihat kebun, burung kakak tua. Dia suka banget. Aisyah tersenyum lebar. Makanya aku juga suka lagu-lagu itu dari kecil. Ternyata dari situ ya. Jamilah mengangguk. Ya, kadang aku mikir,
Sekarang dia pasti sudah besar, tinggi, ganteng, mungkin sudah menikah. Pasti lupa sama aku. Aisyah memeluk lebih erat. Tapi ibu nggak pernah lupa dia, kan? Kadang ibu mimpi tentang istana itu. Bangun pagi langsung sedih. Jamilah mengusap air mata yang hampir jatuh. Ya, nak. Tapi hidup kita di sini sekarang. Kita punya rumah kecil, sawah tetangga yang bisa kita bantu tanam, anak-anak TK yang sayang sama ibu, dan kamu, yang jadi kebanggaan ibu. Itu sudah lebih dari cukup. Aisyah mencium pipi ibunya. Ibu hebat banget. Aku janji nanti kalau sudah besar, aku bawa ibu umroh bareng. Jamilah tertawa pelan. Amin. Semoga Allah kabulkan. Malam semakin larut. Aisyah sudah tidur di kamar kecil mereka berdua. Jamilah masih duduk di teras, memandang langit berbintang. Angin malam membawa suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing kampung. Tiba-tiba telepon rumah berdering keras. Telepon kabel yang masih ia pasang karena sinyal HP sering jelek di kampung. Jamilah buru-buru masuk mengangkat gagang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Milah. Ini Tante Sari dari kampung sebelah. Ya, Tante. Ada apa malam-malam? Ada yang aneh. Milah, tadi sore ada orang asing datang ke rumah Pak RT. Katanya nyari orang namamu. Orang Arab, pakai baju putih-putih panjang. Bahasa Indonesianya agak kaku. Bawa mobil mewah 2 biji. Pak RT bilang mereka serius banget. Besok mau ke rumahmu langsung. Jamilah terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Orang Arab? Nyari aku. Tante yakin? Yakin. Pak RT tanya. Katanya ada seseorang dari keluarga kerajaan mau ketemu kamu. Mungkin. Yang dulu kamu rawat itu. Jamilah merasa lututnya lemas. Ia duduk di kursi kayu sambil memegang dada. Ya Allah. Mungkinkah Husen? Tante Sari melanjutkan. Pokoknya besok kamu siap-siap ya. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada tamu penting. Aku tutup dulu. Selamat malam. Telepon ditutup. Jamilah masih memegang gagang lama. Tak percaya. Ia berjalan pelan ke kamar. Melihat Aisyah tidur pulas. Lalu ia duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya gemetar. 20 tahun. Kenapa sekarang? Bisiknya pada dirinya sendiri. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Bukan sedih, tapi campuran antara takut, haru, dan rasa syukur yang mendalam. Ia berdoa dalam hati, memohon petunjuk. Apapun yang akan datang besok, ia tahu hidup sederhananya yang tenang mungkin akan berubah selamanya. Pagi di Bandung Barat terasa lebih sejuk daripada Jakarta. Kabut tipis masih menyelimuti lereng-lereng hijau ketika 2 mobil Mercedes hitam berplat diplomatik melaju pelan menyusuri jalan berbatu menuju kampung Cikancana. Di dalam mobil depan, Husen duduk di kursi belakang. Tangannya memegang kotak hijau kecil yang tak pernah lepas dari genggamannya sejak mendarat di Indonesia. Faisal, yang duduk di sampingnya, memeriksa peta digital di tablet. Kita hampir sampai. Yang mulia, desa ini kecil. Hanya sekitar 200 kepala keluarga. Rumah Jamilah ada di ujung kampung, dekat sawah. Husen mengangguk tanpa bicara. Matanya tak lepas dari pemandangan di luar jendela. Sawah hijau yang bertingkat, rumah-rumah bata sederhana, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Semua terasa begitu hidup, begitu berbeda dari gurun kering yang ia kenal seumur hidup. Sopir lokal, seorang pria Bandung bernama Kang Dedi yang disewa Faisal semalam, melirik ke kaca spion. Maaf bertanya, Kang, yang dicari ini siapa sih? Keluarga. Husen tersenyum tipis. Bukan keluarga darah, tapi lebih dari itu. Dia orang yang merawat saya waktu kecil. Kang Dedi mengangguk paham. Oh, pengasuh ya. Pantas saja dicari sampai segininya. Jarang ada yang begitu. Faisal ikut bicara. Dia dulu bekerja di Arab Saudi, merawat Yang Mulia sejak bayi. Sudah 20 tahun tak bertemu. Kang Dedi menggelengkan kepala kagum. Wah, kayak cerita film. Semoga ketemu dalam keadaan sehat.
Mobil berbelok masuk ke jalan tanah sempit. Beberapa warga kampung mulai melongok dari balik pagar bambu. Anak-anak kecil berhenti bermain, memandang mobil mewah yang jarang sekali lewat di sini. Tiba, kata Kang Dedi sambil memarkir mobil di depan sebuah rumah bata kecil dengan halaman penuh tanaman. Husen menarik napas panjang. Dari dalam mobil ia sudah melihat seorang perempuan sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Ia mengenakan daster batik pudar dan jilbab krem. Tubuhnya lebih kurus dari yang ia ingat di foto Polaroid. Tapi gerakan menyapu yang pelan dan teratur itu, sama persis. Itu dia? Bisik Husen pada Faisal. Faisal memeriksa foto lama di tabletnya, lalu mengangguk pasti. Ya, Tuan, itu Jamilah. Husen merasa jantungnya berdegup lebih kencang daripada saat ia pertama kali naik jet sendirian. Ia membuka pintu mobil sebelum Faisal sempat membantah. Tuan, biar saya duluan, protes Faisal pelan. Husen menggeleng tegas. Tidak, ini harus dari saya. Ia turun dari mobil. Tahu putihnya berkibar di tiup angin pagi. Beberapa tetangga sudah berkumpul di pinggir jalan, berbisik-bisik. Kang Dedi dan Faisal turun mengikuti dari belakang, memberi jarak. Husen berjalan pelan mendekati pagar bambu rendah. Aroma tanah basah dan bunga kamboja langsung menyambutnya. Perempuan itu, Jamilah, masih menyapu, belum sadar ada tamu. Husen berhenti di depan pagar. Suaranya hampir tersendat. Assalamualaikum, Mbak Jamilah. Jamilah berhenti menyapu. Ia menoleh perlahan. Alisnya berkerut karena silau matahari pagi. Matanya menyipit mencoba mengenali sosok tinggi berpakaian putih panajang yang berdiri di depan rumahnya. Waalaikumsalam, jawabnya ragu. Maaf, saya kenal. Husen melangkah lebih dekat, membuka pagar bambu dengan hati-hati. Suaranya bergetar saat bicara lagi. Saya Husen, anak kecil yang dulu Mbak gendong setiap malam, yang suka nangis kalau mendengar petir. Jamilah terpaku. Sapu lidi di tangannya jatuh ke tanah dengan suara kecil. Matanya melebar. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Air mata langsung mengalir tanpa ia sadari. Husen, bisiknya lirih. Hampir tak terdengar. Husen kecilku. Husen mengangguk. Matanya juga basah. Ia melangkah lagi hingga hanya berjarak 2 meter. Iya, Mbak. Saya Husen. Saya datang dari Riyadh untuk mencari Mbak. Jamilah menutup mulut dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Ia mundur 1 langkah, hampir tersandung ember air. Tapi Husen cepat menangkap lengannya. Pelan-pelan. Mbak, saya beneran. Lihat, saya bawa ini. Husen membuka kotak hijau kecil di tangannya, mengeluarkan gelang anyaman benang wol yang sudah usang. Mbak yang buatkan untuk saya waktu ulang tahun ketiga. Kan? Katanya biar saya tidak takut gelap. Jamilah memandang gelang itu, lalu memandang wajah Husen yang sudah dewasa. Hidung mancung, rahang tegas, tapi mata hitam pekat yang dulu sering menatapnya penuh ketakutan saat bayi, masih sama. Ya Allah! Ya Allah! Jamilah akhirnya roboh duduk di bangku kayu kecil di teras. Tangisnya pecah. Kau sudah besar sekali, sudah tinggi, sudah ganteng. Aku hampir tak percaya. Husen berlutut di depannya. Tak peduli taup mahalnya kotor tanah. Ia memegang tangan Jamilah yang kasar karena kerja keras bertahun-tahun. Saya yang tak percaya bisa ketemu Mbak lagi. Saya cari Mbak kemana-mana. Dari Riyadh ke Jakarta. Lalu ke sini. Saya takut Mbak sudah lupa sama saya. Jamilah menggeleng kuat-kuat. Air matanya semakin deras. Lupa? Mana mungkin aku lupa. Setiap malam aku ingat kau. Setiap kali dengar anak kecil nangis, aku ingat suara tangismu. Setiap kali lihat bintang, aku ingat kita dulu sering duduk di balkon istana. Aku ceritain bintang-bintang di langit Indonesia. Faisal dan Kang Dedi berdiri agak jauh, memberi ruang. Beberapa tetangga sudah mendekat. Tapi Faisal mengangkat tangan sopan meminta mereka menjaga jarak. Jamilah akhirnya mengusap air matanya, mencoba tersenyum. Masuk dulu, nak. Rumahku kecil, jelek.
Malu kalau ada tamu secantik kau. Husen tertawa pelan. Suaranya hangat. Rumah Mbak paling indah yang pernah saya lihat. Karena Mbak ada di sini. Mereka masuk ke ruang tamu sederhana. Lantai keramik dingin, sofa kain bekas, meja kayu kecil, dan kipas angin plafon yang berputar pelan. Jamilah buru-buru ke dapur. Tunggu sebentar ya. Aku buatkan teh. Maaf, cuma teh manis biasa. Bukan teh Arab yang mahal. Husen duduk, memandang sekeliling. Ada foto pernikahan Jamilah dengan seorang pria sederhana. Foto Aisyah kecil, dan beberapa piagam penghargaan guru TK. Mbak, hidup Mbak baik-baik saja di sini? Tanya Husen hati-hati saat Jamilah kembali membawa nampan berisi 2 gelas teh dan pisang goreng. Jamilah duduk di depannya, tersenyum pilu. Alhamdulillah baik. Nak, aku pulang tahun 2005 karena ibuku sakit kanker. Beliau meninggal setahun kemudian. Lalu aku menikah dengan orang kampung sini, punya Aisyah. Suamiku meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan motor. Sekarang tinggal aku dan Aisyah. Aku ngajar di TK dekat sini, cukup buat makan sehari-hari. Husen mendengarkan dengan dada sesak. Mbak banyak menderita, tapi Mbak tetap tersenyum. Hidup memang begitu, Husen. Yang penting kita sabar dan syukur. Aku bahagia bisa lihat kau besar, sehat, dan datang ke sini. Husen meraih tangan Jamilah lagi. Saya janji, mulai hari ini, Mbak tidak akan sendiri lagi. Saya akan pastikan Mbak dan Aisyah hidup lebih baik. Jamilah menggeleng pelan. Tak perlu, Nak. Aku sudah biasa hidup sederhana. Tapi saya belum biasa melihat Mbak hidup sederhana. Jawab Husen tegas tapi lembut. Biarkan saya membalas sedikit saja dari kasih sayang yang Mbak berikan dulu. Di luar, suara motor mendekat. Aisyah pulang dari sekolah lebih awal karena hari Sabtu hanya setengah hari. Ia turun dari motor temannya. Lalu terpana melihat 2 mobil mewah di depan rumah. Ibu, ada apa ini? Serunya sambil berlari masuk. Jamilah bangkit, menyambut anaknya dengan pelukan. Aisyah, ini Husen, pangeran yang dulu ibu rawat di Arab. Aisyah memandang Husen dari atas sampai bawah, mulutnya menganga. Pangeran, beneran? Bukan bohongan? Husen tertawa, berdiri dan mengulurkan tangan. Beneran. Salam kenal, Aisyah. Ibu kamu sering cerita tentang kamu. Aisyah malu-malu menjabat tangan Husen. Salam kenal juga, Paman. Husen dan Jamilah saling pandang, lalu tertawa bersama untuk pertama kalinya setelah 20 tahun terpisah. Di bawah langit Bandung yang mulai mendung, pertemuan yang ditunggu begitu lama akhirnya terjadi. Penuh air mata, tawa, dan janji-janji baru yang akan mengubah segalanya. Ruang tamu kecil Jamilah terasa lebih hangat meski kipas angin plafon hanya berputar pelan. Cahaya matahari siang menyusup melalui tirai tipis berwarna hijau, menerangi debu-debu halus yang berterbangan di udara. Husen duduk di sofa kain yang sudah agak usang, tahu putihnya kontras dengan kesederhanaan sekitar. Di depannya, Jamilah menyuguhkan teh manis panas dalam gelas kaca biasa serta pisang goreng yang masih mengepul. Aisyah, yang baru saja pulang dari sekolah, duduk di kursi kayu kecil di sudut ruangan. Matanya bolak-balik antara ibunya dan tamu tak terduga ini. Ia masih tak percaya bahwa pria tinggi berwajah Arab gagah yang duduk di rumah mungil mereka adalah pangeran sungguhan. Pangeran yang selama ini hanya ada dalam cerita ibunya sebelum tidur. Jamilah menyekat tangan di celemek daster, lalu duduk di kursi depan Husen. Suaranya masih bergetar karena haru yang belum reda. Kenapa kau datang setelah sekian lama, Husen? Tanyanya lembut, tapi ada nada penasaran di baliknya. 20 tahun. Aku sudah pasrah kau tak akan ingat aku lagi. Husen menunduk sejenak, memandang gelang anyaman wol usang yang kini ia letakkan di atas meja. Justru sebaliknya, Mbak, aku tak pernah benar-benar lupa. Lagu-lagu Indonesia yang Mbak nyanyikan, cerita tentang sawah, gunung, hujan, semua itu tertanam dalam-dalam. Di istana yang besar dan dingin, Mbak adalah satu-satunya yang membuatku merasa punya rumah. Jamilah menatapnya lama. Air mata kembali menggenang. Kau sudah besar sekarang.
Pasti hidupmu penuh kemewahan, teman-teman bangsawan, perempuan cantik berebut perhatian. Kenapa repot-repot mencari aku yang sudah tua dan biasa ini? Husein tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Kemewahan itu kadang terasa kosong, Mbak. Ayah sibuk mengurus kerajaan. Ibu dulu sibuk dengan acara-acara sosial. Kakak-kakakku punya dunia masing-masing. Yang aku ingat saat malam sepi adalah pelukan Mbak. Suara Mbak yang menyanyi pelan saat aku takut gelap. Itu yang membuatku jadi manusia seperti sekarang, bukan hanya pangeran. Aisyah yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Suaranya kecil tapi penuh rasa ingin tahu. Paman Husein, beneran ibu yang nyanyi Nina Bobo buat paman waktu bayi? Husein menoleh ke arah gadis remaja itu, tersenyum lebar. Benar sekali. Ibu kamu satu-satunya yang bisa membuat aku diam saat rewel. Lagu itu sampai sekarang masih aku ingat nadanya. Aisyah tersenyum malu-malu, lalu memandang ibunya bangga. Ibu emang hebat nyanyi. Jamilah menggeleng pelan sambil tertawa kecil. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Itu cuma lagu nenek moyang kita. Husein mengambil napas dalam, lalu melanjutkan. Mbak, ceritakan tentang hidup Mbak selama ini. Aku ingin tahu semuanya. Jamilah menatap cangkir teh di tangannya, seolah mencari kata-kata. Setelah pulang tahun 2005, ibuku sudah sangat sakit. Aku rawat beliau sampai akhirnya beliau dipanggil Allah setahun kemudian. Habis itu, aku menikah dengan Mas Slamet, orang kampung sini. Dia baik, pekerja keras, tukang bangunan. Kami punya Aisyah. Dia lahir tahun 2009. Hidup kami sederhana, tapi bahagia. Suara Jamilah pelan saat melanjutkan. 5 tahun lalu, Mas Slamet kecelakaan motor sepulang dari proyek di kota. Tabrakan dengan truk. Dia meninggal di tempat. Sejak itu, tinggal aku dan Aisyah berdua. Aku ngajar TK di kampung sebelah. Gaji cukup buat makan, bayar listrik, sekolah Aisyah. Alhamdulillah, kami sehat, punya tetangga baik, tak pernah kelaparan. Husein mendengarkan tanpa berkedip. Dadanya sesak mendengar cerita itu. Ia membayangkan Jamilah sendirian membesarkan anak, bekerja keras setiap hari, sementara ia sendiri hidup dalam kemewahan istana. Maafkan aku, Mbak, katanya lirih. Maafkan aku tak datang lebih cepat. Kalau aku tahu Mbak susah, aku pasti sudah cari dari dulu. Jamilah menggeleng cepat. Jangan bilang susah. Nak, aku tak pernah merasa susah. Aku punya Aisyah, punya murid-murid TK yang sayang, punya rumah kecil ini. Aku bahagia dengan apa yang Allah beri. Tak perlu kau merasa bersalah. Aisyah ikut bicara lagi. Ibu emang kuat banget. Paman, tiap malam ibu cerita tentang paman. Katanya doain paman jadi orang baik dan sukses. Ternyata doa ibu terkabul. Husein tersenyum pada Aisyah, tapi matanya kembali ke Jamilah. Mbak, aku ingin membantumu sekarang. Aku ingin Mbak dan Aisyah hidup lebih nyaman. Rumah lebih besar, sekolah terbaik untuk Aisyah, pengobatan kalau sakit, apapun yang Mbak butuhkan. Jamilah langsung mengangkat tangan. Tak perlu, Husein. Aku sudah terbiasa hidup seperti ini. Uang banyak kadang bikin orang lupa diri. Aku tak mau Aisyah manja karena tiba-tiba kaya. Kami baik-baik saja. Husein tak menyerah. Bukan soal kaya, Mbak. Ini soal balas budi. Mbak sudah beri aku kasih sayang yang tak ternilai saat kecil. Biarkan aku beri sedikit kenyamanan untuk Mbak sekarang. Anggap saja ini hadiah dari anak kecil yang dulu Mbak rawat. Jamilah terdiam lama. Ia memandang Aisyah yang matanya berbinar penuh harap. Lalu kembali ke Husein. Kalau kau bersikeras, mungkin untuk pendidikan Aisyah saja. Dia pintar. Nak, aku ingin dia kuliah. Jadi orang sukses. Aisyah langsung berseru. Ibu, serius boleh? Husein tertawa. Tentu boleh. Aisyah mau kuliah di mana? Jakarta? Luar negeri? Aisyah malu-malu. Aku pengen kedokteran, Paman. Tapi biayanya mahal banget.
Husen mengangguk tegas. Sudah fix. Mulai tahun depan, semua biaya kuliah Aisyah aku tanggung. Dan Mbak tak perlu ngajar lagi kalau tak mau. Pensiun dini, istirahat. Jamilah menggeleng lagi. Ngajar bukan soal uang. Nak, aku sayang anak-anak TK itu. Aku akan tetap ngajar. Tapi mungkin, kalau ada rumah sedikit lebih baik, aku tak menolak. Husen tersenyum lebar. Deal. Besok aku suruh tim cari tanah di sekitar sini. Bangun rumah baru untuk Mbak dan Aisyah. Tapi tetap dekat kampung, ya? Biar Mbak tak jauh dari teman-teman. Jamilah akhirnya tersenyum penuh. Kau masih sama seperti dulu. Keras kepala kalau sudah mau. Tiba-tiba Aisyah bangkit, berlari ke kamar. Lalu kembali membawa album foto lama. Paman lihat ini. Ada foto ibu waktu muda di Arab. Husen membuka album itu dengan hati-hati. Foto-foto Polaroid kecil. Jamilah muda berjilbab. Tersenyum lebar sambil menggendong bayi Husen di taman istana. Ada foto Husen kecil belajar jalan sambil pegang tangan Jamilah. Ada lagi Husen tidur di pangkuan Jamilah di balkon. Ya Allah, aku ingat semua ini, bisik Husen haru. Mbak simpan selama ini. Jamilah mengangguk. Ini satu-satunya kenangan aku dari sana. Aku tak punya apa-apa lagi selain foto-foto ini. Husen memeluk album itu ke dada. Sekarang Mbak punya aku lagi. Dan aku tak akan pergi. Sore menjelang maghrib. Husen akhirnya pamit. Meski berat, besok aku kembali lagi. Malam ini aku menginap di Bandung kota. Tapi setiap hari aku akan kesini sampai Mbak bosan lihat mukaku. Jamilah tertawa. Mana mungkin bosan. Kau seperti anakku sendiri. Di depan pagar, sebelum naik mobil, Husen memeluk Jamilah erat. Pelukan pertama setelah 20 tahun. Jamilah balas memeluknya seperti memeluk anak kecil dulu. Terima kasih sudah datang, Husen. Bisik Jamilah di telinganya. Terima kasih karena Mbak pernah ada untuk aku. Jawab Husen, suaranya tercekat. Aisyah ikut memeluk dari samping. Paman janji ya besok datang lagi. Janji. Dan bawa es krim banyak. Mobil perlahan meninggalkan kampung. Husen memandang dari kaca belakang. Melihat Jamilah dan Aisyah berdiri di teras sambil melambai sampai mobil hilang di tikungan. Di dalam mobil, Faisal yang selama ini diam akhirnya bicara. Yang mulia, saya belum pernah lihat Anda sebahagia ini. Husen tersenyum. Matanya masih basah. Karena aku baru saja pulang ke rumah yang sebenarnya. Faisal. Malam itu, di hotel mewah di Bandung, Husen tak bisa tidur. Ia duduk di balkon, memandang lampu kota, memegang gelang wol usang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Sepotong hati yang hilang selama 2 dekade akhirnya kembali. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan pertama yang penuh air mata itu. Husen tak pernah absen datang ke rumah kecil Jamilah setiap sore setelah menyelesaikan urusan bisnisnya di Bandung. Ia membawa buah-buahan segar dari pasar premium, makanan ringan favorit Aisyah, bahkan sekali membawa seorang dokter spesialis untuk memeriksa kesehatan Jamilah secara gratis. Kampung Cikancana mulai terbiasa melihat mobil mewah parkir di depan rumah bata itu. Dan anak-anak kecil kini berani mendekat hanya untuk melihat paman Arab yang murah senyum. Malam ini berbeda. Husen mengajak Jamilah dan Aisyah makan malam di restoran mewah bergaya Eropa di kawasan Dago Atas, Bandung. Tempat itu bernuansa romantis dengan lampu-lampu gantung kristal, musik piano lembut, dan pemandangan kota yang berkelip di bawah. Meja mereka dipesan di sudut privat, menghadap jendela besar. Aisyah, yang untuk pertama kalinya mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang dibelikan Husen, tak henti-hentinya memandang sekeliling dengan mata berbinar. Ibu, ini kayak di film-film. Lihat lampunya, kayak bintang jatuh semua. Jamilah tersenyum sambil mengusap tangan anaknya. Ia sendiri mengenakan gamis panjang warna hijau zamrud yang elegan, hadiah dari Husen juga, dan jilbab segi 4 senada. Tenang saja, nak, makan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Husen, mengenakan setelan jas hitam tailored dengan dasi tipis, duduk di seberang mereka. Ia memesan menu spesial, sup jamur truffle,
steak wagyu medium rare untuk dirinya, salmon panggang untuk Jamilah, dan pasta carbonara untuk Aisyah. Minumannya jus buah segar tanpa gula. Bagaimana rasanya, Mbak? Enak? Tanya Husein sambil memotong steaknya. Jamilah mengangguk pelan. Enak sekali, Nak. Tapi jujur, aku lebih kangen sayur asam buatan rumah. Husein tertawa. Besok aku minta chef pribadiku datang ke rumah Mbak. Masak menu Indonesia sepuasnya. Aisyah langsung berseru. Beneran, Paman? Aku mau rendang sama sate ayam. Semua ada, jawab Husein sambil mengedipkan mata. Makan malam berlangsung hangat, penuh tawa kecil dan cerita. Aisyah menceritakan kegiatannya di sekolah. Jamilah bercerita tentang murid-murid TK yang mulai bertanya siapa Paman Tampan yang sering datang. Husein mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian, seolah tak ingin kehilangan satu detik pun dari kebersamaan ini. Setelah hidangan penutup, tiramisu dan es krim vanila disajikan, suasana menjadi lebih tenang. Piano memainkan lagu klasik lembut. Husein meletakkan sendoknya, menatap Jamilah dalam-dalam. Mbak, ada yang ingin aku bicarakan serius malam ini. Jamilah langsung waspada. Ia meletakkan gelas jusnya. Apa itu, Husein? Wajahmu berubah. Husein menarik napas panjang. Aku ingin Mbak dan Aisyah kembali ke Arab Saudi bersamaku. Tinggal di istana, di sayap pribadi yang aku siapkan. Aku bisa berikan hidup nyaman, sekolah internasional terbaik untuk Aisyah, dokter spesialis kapan saja, liburan kemana saja. Mbak tak perlu bekerja lagi kalau tak mau. Aisyah langsung berseri-seri. Ibu, ayo, aku pengen lihat istana beneran. Katanya ada kolam renang dalam ruangan, ada taman dengan air mancur. Jamilah memandang anaknya sebentar, lalu kembali ke Husein. Suaranya ragu. Husein, ini terlalu mendadak. Aku sudah berakar di sini. Ada murid-muridku, tetangga. Rumah kecil ini yang penuh kenangan dengan almarhum suamiku. Aku takut kalau pindah ke sana, aku jadi orang asing lagi. Husein mengangguk paham. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi pikirkan masa depan Aisyah. Di Riyadh, dia bisa dapat pendidikan terbaik di dunia. Beasiswa penuh, universitas top. Dan Mbak bisa punya waktu untuk istirahat, menikmati hidup setelah bertahun-tahun bekerja keras. Aisyah memegang tangan ibunya. Bu, aku janji nggak akan manja. Aku akan belajar giat. Dan kita bisa pulang ke Indonesia tiap libur sekolah. Kan Paman? Husein mengangguk. Tentu, jet pribadi selalu siap. Mbak bisa pulang kapan saja. Jamilah masih diam, memandang piring kosong di depannya. Aku butuh waktu memikirkan ini, Nak. Husein mengangguk lagi, tapi matanya menunjukkan ada sesuatu yang lebih dalam. Sebenarnya, ada alasan lain kenapa aku sangat ingin Mbak ikut. Bukan hanya balas budi. Jamilah mengerutkan kening. Alasan apa? Husein menunduk sejenak, seolah mencari keberanian. Beberapa bulan lalu, ayahku sakit parah. Dokter bilang mungkin hanya punya waktu beberapa tahun lagi. Sebelum kondisinya memburuk, dia cerita sesuatu padaku. Rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan. Aisyah terdiam, merasakan suasana berubah serius. Jamilah hanya menatap Husein, menunggu. Ayah bilang, ibuku, yang meninggal saat aku berusia 7 tahun, bukan dari keluarga bangsawan Arab asli. Dia, asal Indonesia, dari keluarga biasa di Surabaya. Dia bertemu ayahku saat ayah studi di Belanda, jatuh cinta, dan ayah membawanya ke Riyadh. Tapi karena politik kerajaan, pernikahan itu disembunyikan. Ibu dipaksa berpura-pura berasal dari keluarga bangsawan Yaman agar tak ada skandal. Jamilah terpana, tangannya menutup mulut, matanya melebar. Ya Allah, jadi, kau punya darah Indonesia? Husein mengangguk pelan. Ya, dan ayah bilang, satu-satunya orang yang tahu rahasia ini selain dia adalah Mbak. Karena ibuku sangat percaya pada Mbak. Ibu sering curhat pada Mbak saat aku masih bayi.
Mbak satu-satunya yang tahu asal-usul ibuku sebenarnya. Jamilah menggeleng pelan. Air mata mulai mengalir. Benar, Yang Mulia, ibumu pernah cerita padaku suatu malam saat kau demam tinggi. Beliau menangis, bilang rindu kampung halaman, rindu makan rujak, rindu hujan. Beliau bilang, Jamilah, kalau suatu hari Husein tanya tentang aku, ceritakan yang sebenarnya. Jangan biarkan dia lupa akarnya. Aku janji saat itu untuk simpan rahasia itu selamanya. Husein meraih tangan Jamilah di atas meja. Ayahku sekarang ingin bertemu Mbak sebelum terlambat. Dia ingin minta maaf karena dulu tak pernah menghubungi Mbak lagi setelah Mbak pulang. Dan aku ingin Mbak ada di sampingku saat aku hadapi rahasia ini di keluarga besar. Karena Mbak adalah satu-satunya yang benar-benar mengenal ibuku dari sisi manusiawi, bukan dari sisi gelar. Aisyah, yang selama ini diam, kini memeluk ibunya dari samping. Bu, kita ikut aja. Paman butuh kita. Dan aku juga pengen tahu lebih banyak tentang nenek yang dari Indonesia itu. Jamilah menatap Husein lama. Air matanya jatuh satu persatu. Aku tak pernah bayang rahasia itu akan terbuka begini. Aku simpan sendirian selama ini, bahkan tak cerita pada almarhum suamiku. Husein tersenyum haru. Sekarang Mbak tak perlu simpan sendiri lagi. Aku ada di sini. Dan aku bangga punya darah Indonesia dari ibuku. Darah yang membuatku mencintai lagu-lagu Nina Bobo, cerita Malin Kundang, dan perempuan hebat seperti Mbak. Jamilah akhirnya tersenyum di antara air mata. Kau mirip ibumu, Husein. Matanya, senyumnya, sama persis. Husein bangkit, berjalan mengelilingi meja, lalu memeluk Jamilah erat dari belakang kursi. Terima kasih telah jaga rahasia itu. Terima kasih telah jadi bagian dari keluarga kami tanpa pernah minta apa-apa. Aisyah ikut memeluk dari sisi lain. Kita keluarga sekarang, kan? Husein mengangguk. Suaranya tercekat. Ya, Nak, kita keluarga. Malam itu, di bawah langit Bandung yang berbintang, rahasia besar yang tersimpan 2 dekade akhirnya terungkap. Bukan dengan amarah atau skandal, tapi dengan pelukan hangat dan janji untuk saling menjaga. Saat mobil membawa mereka pulang, Jamilah memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlalu. Dalam hatinya, ia tahu keputusan sudah di ambang pintu. Ia akan ikut Husein ke Riyadh, bukan karena kemewahan, tapi karena ikatan darah dan kasih sayang yang tak pernah benar-benar putus. Jet pribadi Gulfstream mendarat mulus di landasan pribadi Istana Al-Hadad di Riyadh pada sore hari yang panas. Langit gurun berwarna jingga keemasan. Angin membawa aroma pasir hangat yang sudah begitu akrab bagi Husein. Tapi kali ini, ada 2 penumpang spesial yang turun bersamanya, Jamilah dan Aisyah. Jamilah mengenakan abaya hitam elegan yang dipadu jilbab krem lembut. Sementara Aisyah memakai gamis biru muda dengan mata berbinar-binar memandang segala sesuatu di sekitarnya. Mobil limosin hitam sudah menunggu. Pengawal istana berdiri rapi memberi hormat. Ini, benar-benar istana paman, bisik Aisyah sambil memegang tangan ibunya erat. Husein tersenyum, membuka pintu mobil untuk mereka. Ini rumah kita sekarang, Nak, selamat datang. Perjalanan menuju istana utama hanya 10 menit, tapi terasa seperti memasuki dunia dongeng bagi Aisyah. Gerbang besi tempa besar terbuka otomatis, taman-taman hijau dengan air mancur marmer, burung merak berkeliaran bebas, dan bangunan megah berwarna krem dengan kubah-kubah emas menyambut mereka. Saat mobil berhenti di halaman dalam, Raja Abdullah sudah menunggu di kursi roda, didampingi perawat pribadi dan Pangeran Faisal, kakak Husein. Wajah sang raja lebih kurus dari yang Husein ingat, tapi matanya masih tajam dan penuh wibawa. Husein turun lebih dulu, lalu membantu Jamilah dan Aisyah. Ia berlutut mencium tangan ayahnya. Ayah, kami sudah tiba dengan selamat. Raja Abdullah mengangguk pelan. Matanya langsung tertuju pada Jamilah yang berdiri agak di belakang dengan hormat. Ini, Jamilah. Jamilah melangkah maju, menunduk dalam-dalam. Assalamualaikum, Yang Mulia. Saya Jamilah, dulu pengasuh Pangeran Husein. Raja mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat agar Jamilah mendekat.
Waalaikumsalam. Angkat wajahmu. Aku ingat kamu. Kau tak banyak berubah. Jamilah tersenyum kecil. Air mata sudah menggenang. Yang mulia juga masih sama, hanya lebih bijaksana. Raja Abdullah tertawa pelan. Suara yang jarang terdengar akhir-akhir ini. Bijaksana atau tua? Ya? Husain, perkenalkan gadis kecil ini. Ini Aisyah, anak Mbok Jamilah. Jawab Husain sambil mendorong Aisyah maju pelan. Aisyah menunduk hormat. Tapi rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu. Assalamualaikum, Yang Mulia Raja. Waalaikumsalam, Nak. Jawab Raja lembut. Kau mirip ibumu waktu muda. Cantik dan sopan. Aisyah tersipu, lalu Raja melanjutkan. Husain sudah cerita banyak tentang kalian berdua. Mulai hari ini, kalian bagian dari keluarga ini. Tak ada lagi kata pengasuh atau tamu. Kau, Jamilah, adalah saudara bagiku. Jamilah terpana, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa mengangguk sambil menyeka air mata. Malam itu, di ruang pribadi Raja Abdullah yang luas dan tenang, hanya ada 4 orang. Raja, Husain, Jamilah, dan seorang perawat yang berdiri di sudut. Raja meminta semua pengawal keluar. Aku tak punya banyak waktu lagi, kata Raja pelan sambil memandang Husain dan Jamilah bergantian. Dokter bilang mungkin hanya beberapa bulan. Sebelum aku pergi, aku ingin membersihkan hati. Husain duduk di samping ayahnya, memegang tangan yang sudah keriput itu. Ayah tak perlu bicara seperti itu. Ayah akan sembuh. Raja menggeleng lemah. Biarkan ayah bicara. Nak, Jamilah, maafkan aku karena dulu tak pernah hubungi kamu lagi setelah kamu pulang. Aku sibuk dengan urusan negara. Sibuk menutupi rahasia tentang istrimu, Ibunda Husain. Aku takut kalau terlalu dekat denganmu, rahasia itu bocor. Jamilah menggeleng pelan. Yang Mulia tak perlu minta maaf. Saya paham. Saya hanya pekerja biasa. Yang penting, saya bisa rawat Husain dengan baik. Raja tersenyum tipis. Kau lebih dari pekerja biasa. Istriku, Rahimahallah, selalu bilang kau satu-satunya yang benar-benar mengerti dia. Dia rindu Indonesia, rindu bahasa ibunya, rindu makanan sederhana. Kau yang selalu dengarkan curhatnya saat dia kesepian di istana ini. Air mata Jamilah jatuh. Yang Mulia Putri sangat baik pada saya. Beliau ajari saya banyak hal, meski saya hanya pembantu. Raja menatap Husain. Husain, ayah sembunyikan asal-usul ibumu karena takut kerajaan terguncang. Politik Arab saat itu keras. Tapi sekarang, aku ingin kau tahu dan bangga. Kau punya darah Indonesia dari ibumu. Darah yang membuatmu lembut, penyayang, dan tak sombong seperti pangeran-pangeran lain. Husain mengangguk. Matanya basah. Ayah, saya sudah tahu dari Mbok Jamilah. Dan saya bangga. Justru karena itu saya cari Mbok Jamilah. Karena dia jembatan ke ibu yang tak pernah saya kenal benar-benar. Raja menghela napas lega. Bagus. Sekarang rahasia ini tak lagi beban. Jamilah, kau dan anakmu akan tinggal di sayap timur istana. Semua kebutuhan kalian akan dipenuhi. Anggap ini wasiat ayah. Jamilah menunduk hormat. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tak tahu harus balas apa. Cukup dengan berada di sini, menemani Husain dan Aisyah. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan di istana mulai terasa seperti rumah bagi Jamilah dan Aisyah. Aisyah bersekolah di Akademi Internasional terbaik di Riyadh, belajar bahasa Arab, Inggris, dan bahkan mulai les piano. Jamilah tak lagi mengajar TK, tapi ia membuka kelas kecil di istana untuk anak-anak pelayan, mengajari mereka membaca Al-Quran dan cerita-cerita Indonesia. Suatu sore, di taman belakang istana yang hijau dan sejuk berkat irigasi modern, Husain berjalan bersama Jamilah. Aisyah berlari di depan, bermain dengan anak-anak pelayan. Kau tak menyesal ikut aku ke sini, Mbak? Tanya Husain pelan. Jamilah tersenyum sambil memandang bunga-bunga mawar yang mekar. Awalnya takut. Nak,
Takut jadi orang asing lagi. Tapi sekarang, aku merasa pulang. Kau seperti anakku sendiri. Aisyah bahagia. Dan aku bisa berziarah ke Makkah setiap minggu. Apalagi yang kurang? Husain berhenti berjalan, memandang Jamilah dalam-dalam. Mbak bukan hanya pengasuh dulu. Mbak seperti saudara bagiku. Bahkan lebih. Mbak yang ajari aku arti keluarga sejati. Jamilah mengusap air mata yang hampir jatuh. Dan kau seperti anak yang hilang. Akhirnya pulang. Aku tak pernah benar-benar kehilanganmu. Ternyata, Aisyah tiba-tiba berlari mendekat. Napas tersengal tapi wajah berseri. Paman Husain. Ibu, ajarin aku bahasa Arab dong. Aku mau bisa bicara lancar kayak paman. Husain tertawa lepas. Mengangkat Aisyah ke pundaknya seperti dulu Jamilah mengangkatnya saat kecil. Tentu. Nak, kita mulai sekarang. Pertama, ana uhibbukum. Artinya aku sayang kalian. Aisyah mengulang dengan lidah cadel. Ana, uhib, bukum. Jamilah tertawa hingga air matanya jatuh. Bukan sedih, tapi bahagia yang meluap. Malam itu, setelah Aisyah tidur, Husain dan Jamilah duduk di balkon sayap timur. Langit gurun penuh bintang. Angin malam sejuk membelai wajah mereka. Ingat dulu kita sering duduk begini di balkon kamar kecilmu, kata Jamilah pelan. Husain mengangguk. Ingat sekali. Mbak ceritain bintang-bintang di langit Indonesia. Katanya lebih terang karena ada gunung-gunung. Jamilah tersenyum. Sekarang kita bisa lihat bintang yang sama, meski di gurun. Hidup ini penuh kejutan, ya Husain. Husain meraih tangan Jamilah. Ya, Mbak. Dan kejutan terbaik adalah bisa punya Mbak lagi di sisi aku, selamanya. Di bawah langit malam riad yang tak bertepi, ikatan lama yang pernah terputus kini terjalin kembali. Lebih kuat, lebih dalam, dan abadi. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi jarak. Hanya kasih sayang yang tumbuh dari masa kecil, mekar di masa dewasa, dan akan terus hidup melewati waktu. Jamilah, Husain, dan Aisyah, 3 jiwa dari 2 dunia yang berbeda, akhirnya menemukan rumah sejati mereka, satu sama lain.